Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pertemuan atau di materi terakhir untuk IPA di tingkat kuliah ya, atau di kelas 10, 11 ataupun kelas 12. Oke, baik. Pada materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang sistem pada reproduksi manusia, sistem reproduksi pada manusia. Oke, yang mana nantinya as always seperti biasa pencapaian pembelajarannya adalah santri dapat memahami fungsi organ reproduksi, santri dapat memahami hormon pada tubuh manusia, santri dapat memahami proses menstruasi. Kenapa harus memahami menstruasi, baik itu laki-laki ataupun perempuan, banin ataupun banat, harus mengetahui apa namanya, bagaimana sistem proses menstruasi ya, karena yang laki-laki pun tetap ya belajar fikih head gitu loh. Oke, next. Nah, sebelumnya sistem reproduksi pada manusia adalah bagian dari tubuh yang memungkinkan manusia untuk memiliki keturunan. Nah, sistem ini terdiri dari organ-organ khusus yang bekerja sama untuk menghasilkan sel-sel reproduksi, memproses pembuahan, dan mendukung perkembangan janin hingga lahir. Ada dua jenis sistem reproduksi pada manusia, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Nah, keduanya itu saling melengkapi dalam proses reproduksi, baik itu sistem reproduksi pada pria ataupun sistem reproduksi pada wanita. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas yang tentang yang sistem reproduksi pada prianya terlebih dahulu. Nah, sistem reproduksi pada laki-laki itu bertugas untuk menghasilkan dan mengantarkan sel sperma, yaitu sel reproduksi. Nah, sel reproduksi pria ke tubuh wanita. Organ-organ dalam sistem ini terdiri dari ada organ eksternal dan ada organ internal. Ini untuk sistem reproduksi pada pria. Nah, yang pertama sistem organ eksternal itu yang pertama ada penis. Nah, penis adalah organ yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma saat proses reproduksi dan juga urin dari tubuh. Jadi fungsinya organ penis itu untuk mengeluarkan sperma ketika proses reproduksi dan mengeluarkan urin atau sisa daripada proses pencernaan di tubuh, ya. Lalu yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang melindungi testis dan membantu menjaga suhunya agar tetap ideal ketika melakukan produksi sperma. Ya, itu untuk skrotum. Itu kulit yang membungkus atau melindungi testis dalam membantu menjaga suhunya agar tetap ideal untuk produksi sperma. Ya, jadi untuk organ eksternalnya ada dua, ada penis, ada skrotum dengan fungsinya masing-masing. Lalu ada organ internal. Yang pertama ada testis. Nah, organ internal testis ini adalah organ yang berbentuk oval untuk menghasilkan sperma dan hormon laki-laki, yaitu testosteron. Hormon testosteron itu perannya sangat penting dalam yang pertama mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder seperti suara lebih berat, pertumbuhan rambut di tubuh, dan perkembangan otot. Ini khusus untuk di laki-laki ya. Jadi testosteron itu hanya ada di pria, tidak ada di wanita. Ya. Dan lalu merangsang produksi sperma di dalam testis. Yang terakhir menjaga libido atau dorongan seksual. Nah, jadi si testis itu fungsinya ada tiga ya. Fungsi testisnya itu menghasilkan hormon, yang mana hormon itu berperan sebagai ini. Jadi ada tiga gini. Ya, hormon ini akan aktif ketika sudah memasuki pubertas, masa pubertas. Oke. Lalu yang kedua ada epididymis, adalah saluran yang terletak di atas testis, tempat sperma disimpan dan dimatangkan sebelum digunakan. Ya, itu untuk epididymis. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang membawa sperma dari epididymis ke saluran yang lebih dekat ke penis. Jadi ininya istilahnya kayak selangnya lah. Saluran.
Oke, lalu yang terakhir ada kelenjar aksesori. Nah, ya, aksesori itu ada 3 juga. Ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar bulbureta. Nah, untuk seminalisnya ini menghasilkan cairan yang memberi energi bagi sperma. Kalau kelenjar prostat menghasilkan cairan pelindung untuk sperma. Dan kalau kelenjar bulbureta itu menghasilkan cairan yang membantu sperma bergerak dengan mudah. Jadi ketiga ini di kelenjar aksesoris itu saling ini ya, saling berkesinambungan, saling berkaitan untuk apa namanya si spermanya itu sendiri gitu loh, untuk menjaga kualitas dan geraknya sperma. Oke, next. Nah, sama halnya sekarang kita ada di sistem reproduksi pada wanita, sama halnya nanti di sistem reproduksi pada wanita pun ada menjadi 2, ada organ eksternal dan ada organ internal. Oke. Sekarang kita untuk organ eksternalnya terlebih dahulu. Nah, kalau organ eksternalnya wanita itu ada 3. Kalau kita kan tadi kan pria ada 2, kalau wanita ada 3. Yang pertama adalah labia mayora, lalu ada labia minora, dan yang ketiga ada klitoris. Ya, itu untuk organ eksternalnya. Lalu untuk organ internalnya sendiri di wanita itu ada yang pertama ovarium. Ovarium itu adalah organ berbentuk kecil yang menghasilkan sel telur dan hormon perempuan. Tadi hormon pria itu kan ada berapa? 1, testosteron. Kalau wanita itu sebenarnya ada banyak. Jadi wanita itu hormonnya ada banyak, makanya bisa dibilang ada perumpamaan itu kalau wanita itu kan menggunakan perasaan. Kenapa menggunakan perasaan? Karena mereka memproduksi hormon lebih banyak. Jadi nggak usah heran ketika ada perempuan, baik itu kakak kalian atau adik kalian, orang tua kalian ya pastinya, ibu kalian atau nenek kalian atau tante kalian, perempuan itu lebih mengedepankan perasaan dibandingkan logik ya, karena hormon yang mereka produksi lebih banyak, apalagi di bagian reproduksi ya. Selain reproduksi juga banyak, cuma kan kita kalau belajar sistem reproduksi. Nah, yang pertama hormon yang diproduksinya adalah yang pertama ada estrogen. Estrogen itu untuk mengatur perkembangan karakteristik seksual. Kalau laki-laki kan tadi testosteron tuh yang untuk mengatur pertumbuhan suara gitu kan. Nah, kalau estrogen itu perubahan bentuk tubuh ya, terus perubahan bentuk payudara seperti itu. Nah, lalu menjaga siklus menstruasi dengan membantu penebalan pada dinding rahim ya. Jadi estrogen ini buat menebalkan rahim ketika lagi siklus menstruasi, setelahnya itu ya, paskanya. Nah, kalau progesteron yang kedua, hormon yang kedua yang diproduksi yaitu yang pertama mempertahankan lapisan dinding rahim selama fase luteal agar siap menerima hasil pembuahan. Dan yang kedua, mendukung perkembangan awal kehamilan dengan mencegah peluruhan dinding. Biar apa? Ya biar rahimnya itu nggak kegusur juga gitu loh. Makanya mencegah perkembangan awal kehamilan. Makanya kalau orang hamil itu pasti tidak ada yang haid. Ya pertama tidak ada yang haid, nggak boleh capek-capek, terus belum boleh melakukan reproduksi lagi. Ya itu karena hormon progesteronnya itu masih diproduksi, masih dalam proses ini masih awal-awal kehamilan seperti itu. Terus lalu yang kedua ada tuba falopi yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Di sini biasanya terjadi pembuahan. Sama kayak saluran yang menghubungkan antara ovarium ya sama rahim seperti itu. Lalu ada uterus, tempat berkembangnya janin atau rahim lah pokoknya uterus mah ya. Jadi kalian nggak usah nama Latin mungkin barangkali ribet, kayak misalkan uterus ya sebut aja rahim, it's okay, nggak apa-apa. Lalu ada cervix, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Dan yang terakhir ada vagina, ya, saluran yang menghubungkan organ dalam dengan bagian luar tubuh. Oke. Untuk organ pada manusia, organ reproduksi pada manusia, baik itu sistem reproduksi pada pria ataupun sistem reproduksi pada wanita, itu ada 2 ya tadi, dibagi menjadi 2. Lalu sementara kalau sistem reproduksi pada laki-laki itu dibagi menjadi 2 juga, ada internal dan eksternal.
Kalau internal itu ada dua, eksternal ada dua, ada penis sama ada skrotum. Kalau di apa namanya yang eksternal apa internalnya itu ada berapa tadi? Ada 5 ya. Oh, ada 4, ada testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar aksesoris. Yang aksesorisnya dibagi menjadi vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulburetra. Kalau sistem reproduksi pada perempuan, di eksternalnya itu ada 3, labia mayora, labia minora, sama ada klitoris. Yang internalnya ada ovarium, tuba fallopi, uterus, dan cervix, dan vagina. Seperti itu. Jadi, organ-organnya seperti itu. Ya, kalian tidak harus hafal, minimalnya memahami kalau misalkan proses reproduksi itu bagaimana, proses apa namanya pembuahan itu seperti apa, fungsinya buat apa. Memang untuk sekarang ya mungkin mohon maaf istilahnya kalian belum terlalu memahaminya gitu kan. Tapi untuk kesehatan ya lebih ke untuk kesehatannya, bukan untuk jadi kalau belajar sistem reproduksi itu bukan masalah bisa menghasilkan keturunan atau tidak, tapi kesehatannya terlebih dahulu ya, untuk menjaga kesehatannya. Kenapa ya, mulai dari sekarang lah, atau antum semua mumpung belum apa namanya lanjut ke jenjang pernikahan atau apa, alangkah baiknya untuk menjaga kesehatan di tubuh kitanya, khususnya bagian organ reproduksi, karena termasuk organ vital ya. Jadi dijaga kebersihannya, dijaga kualitasnya, dijaga apa namanya ya pokoknya itunya lah, apa namanya dijaga lah kesehatannya seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke proses reproduksinya. Jadi proses reproduksi itu sometimes ada ya, nggak ada yang cepat, ada yang lama untuk proses reproduksi. Maksudnya untuk pembuahannya tuh, untuk proses pembuahannya itu memang kalau dibilang itu mah gimana takdir, memang gimana takdir gitu. Kita tahu gimana takdir. Akan tetapi di luar takdir itu kita ada yang namanya prosesnya seperti itu. Mulai dari apa namanya sperma masuk, terus ketemu sel telur, apakah terjadi pembuahan atau tidak, bagaimana seperti itu. Bahkan nanti ketika ada definisi bayi kembar ya, atau apa istilahnya mohon maaf bayinya cacat atau gimana, itu pun kita apa namanya ada gitu loh, apa namanya selain memang karena nah seperti itu ya kurang lebihnya. Nah nantinya untuk proses selanjutnya itu kayak yang pertama ada ovulasi. Ovulasi itu kan proses di mana sel telur itu yang matang dilepaskan oleh ovarium menuju tuba fallopi. Nah proses ini dipicu oleh hormon lagi, yang hormonnya namanya hormon LH atau luteinizing. Sel telur biasanya tetap berada di tuba fallopi selama 24 jam menunggu untuk dibuahi oleh sperma. Jadi awal-awal itu dari ovulasi dulu, dari sel telur itu yang matang ya, sel telur yang matang, bukan proses pembuatan sel telur atau gimana, itu yang matang itu dilepaskan dari ovarium menuju tuba fallopi tadi di organ pada wanita, apa namanya salurannya yang menghubungkannya diam di situ di tuba fallopi selama 24 jam menunggu untuk dibuahi oleh sperma. Nah, apabila telah terjadi pembuahan oleh sperma, maka akan lanjut ke step yang selanjutnya, yaitu pembuahan. Pembuahan terjadi ketika sperma bertemu dengan sel telur di tuba fallopi. Sperma berhasil mencapai sel telur, akan menembus dinding sel telur untuk bergabung menjadi zigot. Step awal sebelum menjadi janin. Ya, pembuahan ini memerlukan waktu beberapa jam setelah bertemunya antara sel telur dan sel sperma. Oke, nanti selanjutnya setelah menjadi zigot, itu akan step selanjutnya ke implantasi. Nah, setelah pembuahan, zigot akan mulai membelah menjadi banyak sel saat bergerak menuju rahim. Nah, setelah mencapai rahim, zigot yang telah berkembang menjadi blastokista akan menempel pada dinding rahimnya atau endometrium. Proses ini disebut implantasi dan biasa terjadi sekitar 6-10 hari setelah ovulasi. Nah, makanya tadi ada hormon progesteron yang mencegah peluruhan dinding rahim. Kenapa? Karena si zigotnya itu menempelnya pada endometrium atau pada dinding rahim. Makanya ada hormon ya progesteron. Seperti itu. Lalu setelah selanjutnya lanjut ke step kehamilan. Kehamilan dimulai setelah implantasi berhasil.
Janin berkembang di dalam rahim selama sekitar 9 bulan atau 40 minggu dengan dukungan plasenta yang menyediakan nutrisi dan oksigen. Plasenta itu menyambung ke udel ya, bahasanya apa udel tuh? Pusar ya, yang melanjut sampai pusar. Nah, terakhir setelah proses kehamilan segala macam pembuahan, persalinan, udah pasti persalinan. Yang mana persalinan ada proses keluarnya bayi dari rahim melalui tempatnya. Persalinan dimulai dengan kontraksi, pembukaan, dan diikuti keluar bayi dan plasenta dari tubuh ibunya, seperti itu. Oke, itu untuk proses terjadinya pembuahan atau proses kehamilan. Sekarang next dari gambar ini ada proses peluruhan dinding rahim atau menstruasi. Nah, menstruasi itu kan proses alami yang terjadi pada sistem reproduksi ya, karena bagian dari siklus reproduksi. Nah, proses ini terjadi ketika lapisan dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan tidak dibuahi. Kan tadi kan ada setelah hormon estrogen itu kan membantu menebalkan dinding ketika setelah luruh. Nah, si estrogennya, hormon progesteronnya itu membantu untuk menebalkan lagi. Nah, kejadian ini itu siklus menstruasi ini terjadi ketika dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan tidak dibuahi, maka akan luruh dan keluar dari tubuh dalam bentuk darah seperti itu. Oke. Nah, ini tahapannya, fase awalnya menstruasi berluruhnya dinding rahim atau endometrium itu sekitar 3 sampai 7 hari pada umumnya. Terus lanjut ke fase folikular, setelah menstruasi ovarium akan mempersiapkan sel telur baru ya. Dan di bawah pengaruh hormon tadi LH, luteinizing. Lalu lanjut ke fase ovulasi, sel telur dilepaskan lagi dari ovarium ke tuba Fallopian. Nah, ini biasanya dari hari ke-14 sampai ke hari ke-28-nya ini biasanya dibilang masa subur lah istilahnya. Lalu fase luteal, jika terjadi tidak ada pembuahan, maka tubuh akan lanjut ke siklus menstruasi selanjutnya. Jadi siklusnya seperti itu, berputarnya seperti itu. Nah, lalu seperti biasa, ketika ada siklus menstruasi itu, pahami siklus normalnya seperti apa, terus tanda-tanda tidak normalnya bagaimana, perawatan diri, dan jika dari poin 1 sampai ke 3 ada kendala, konsultasi ke dokter yang di bidangnya gitu, barangkali ada kenapa-kenapa seperti itu. Oke, lalu pentingnya menjaga kesehatan organnya. Ada PCOS, kalau pada wanita itu yang pertama ada PCOS, terus ada endometriosis, dan ada infeksi menular. Seperti kalau infeksi itu karena cepat ya, karena kalau di organ reproduksi infeksinya itu cepat. Jadi makanya tadi sudah disampaikan untuk dijaga banget kesehatannya. Jangan asal make. Ganti bajunya, ganti pakaiannya seperti itu. Dan ada kanker serviks. Nah, kalau pada pria itu yang pertama ada disfungsi ereksi, lalu yang kedua ada varikokel, terus ada infeksi lagi, yang mana infeksi pasti terjadi kalau kitanya nggak bersih. Dan ada kanker prostat. Nah, agar organ reproduksi dapat bekerja dengan baik, sangat penting untuk menjaga kesehatannya ya, menjaga kebersihan, terus pola hidup sehat, konsumsi makanannya juga yang benar. Terus pemeriksaan rutin, tetap kalau misalkan ada kendala, segera lakukan pemeriksaan rutin biar nggak telat atau nggak terjadi kenapa-kenapa gitu tuh untuk organ kitanya sendiri. Lalu yang terakhir ada pendidikan seksual. Lalu untuk belajar bagaimana prosesnya yang seperti apa ya, kayak kita yang belajar saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti ada soal-soal latihan seperti biasa, jawab dengan maksimal karena bisa soal latihan ini menunjang nilai kalian apabila, mohon maaf, kurang dari kriteria minimalnya gitu atau KKM-nya. Oke, mungkin terima kasih atas perhatian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.